Mendoakan pertumbuhan iman orang lain. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Puluhan tahun silam ada seorang misionaris bernama Raymond Edmond yang melayani di hutan Ekuador. Suatu hari kesehatannya berada dalam kondisi yang sangat kritis, dan pada malam itu dokter pun sudah memvonis akhir dari hidupnya. Istrinya pun sudah mengenakan pakaian berwarna hitam tanda berduka cita. Kabar yang tidak baik ini pun diteruskan kepada salah satu orang temannya yang berada di Boston, Amerika Serikat. Teman baiknya ini pun langsung mengumpulkan beberapa jemaat gereja untuk berdoa secara bersama-sama. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh malam itu. Dan singkat cerita, mukjizat terjadi, dan berita dari Ekuador terdengar bahwa Edmond sudah sembuh dari penyakitnya. Vonis dokter hanya tinggal kenangan saja. Raymond Edmond masih dianugerahi Tuhan kehidupan berpuluh-puluh tahun lagi, dan ia pun masih sempat melayani sebagai rektor di salah satu perguruan tinggi di Amerika Serikat, yaitu Wheaton College, selama 40 tahun. Sungguh besar kuasa dari doa syafaat. Mendoakan orang lain adalah salah satu bentuk dari praktik spiritualitas dari umat Allah. Kita dapat menemukan tokoh-tokoh iman dalam Alkitab yang mendoakan saudaranya, bangsanya, dan juga pemimpin mereka. Yesus pun memberikan teladan dengan mendoakan murid-muridnya, orang-orang yang dilayaninya, bahkan orang-orang yang memusuhinya dan telah menyalibkannya. Kebiasaan bersyafaat ini juga kemudian diteruskan oleh para rasul dan gereja mula-mula sampai dengan kehidupan gereja pada hari ini. Di bagian sebelumnya, jika Rasul Paulus telah menunjukkan betapa pentingnya mengucap syukur atas iman dari jemaat di kota Kolose, dan ternyata dia tidak berhenti di situ saja. Paulus juga berdoa syafaat bagi pertumbuhan dari saudara-saudaranya di dalam Kristus yang tinggal di kota Kolose. Kolose pasal 1 ayat 9-14 adalah isi dari doa syafaat Paulus. Paulus mendoakan beberapa isu yang berkaitan dengan hal-hal yang dialami oleh jemaat di kota Kolose. Pertama, Paulus memohon agar Tuhan terus menggerakkan saudara-saudara di Kolose untuk menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, sehingga hidup mereka berkenan kepada Tuhan dan mereka mengalami pertumbuhan di dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Memang benar jemaat yang disurati ini sudah menjadi Kristen. Namun Paulus menyadari adanya ancaman dari ajaran sesat di tengah gereja Kolose. Jemaat Kolose menghadapi terpaan ajaran Gnostisisme yang mencampur ajukan ajaran filsafat Yunani, kekristenan, dan juga Yudaisme. Kaum Gnostis percaya bahwa tubuh ini jahat, sedangkan roh adalah baik. Jadi mereka mengajarkan bahwa keselamatan diperoleh melalui pengetahuan spiritual yang dapat melepaskan mereka dari dunia secara materi, sehingga mereka akan dibawa kepada destinasi yang benar bagi keselamatan roh mereka ketika roh mereka dapat bersatu dengan Tuhan. Mereka menolak Yesus sebagai Allah karena bagi mereka Allah hanyalah roh dan kudus, tidak mungkin memiliki tubuh yang berdosa. Kekristenan menentang keras ajaran Gnostisisme ini karena Yesus adalah Allah dan satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Paulus memohon agar Tuhan mengisi pengetahuan jemaat Kolose dengan hikmat dari surga, sehingga jemaat dapat memahami kehendak Allah yang benar. Paulus dengan sangat jelas menunjukkan bahwa dia bukan merujuk kepada pengetahuan duniawi akan Allah dan keselamatan, tetapi pengetahuan surgawi yang dikaruniakan oleh Roh Kudus
untuk menolong orang-orang percaya agar dapat mengenal Allah dengan baik. Manusia tidak mungkin dapat mengenal kebenaran Allah tanpa Allah sendiri yang menyatakan dirinya kepada manusia. Setelah mendapatkan pengetahuan yang benar atas kehendak Allah, maka jemaat Kolose harus menunjukkan tindakan hidup yang berkenan di hadapan Allah. Inilah prinsip iman dari orang Kristen. Setelah kita memiliki pengetahuan spiritual, maka langkah berikutnya adalah bertindak sesuai dengan pengetahuan spiritual yang benar itu. Dengan kata lain, jika kita mengetahui apa yang benar dan salah di mata Allah, maka kita harus melakukan yang benar dan menghindari hal-hal yang salah. Inilah kalimat doa Paulus berikutnya kepada jemaat di Kolose. Paulus berdoa agar umat Tuhan di Kolose yang telah dianugerahi dengan hikmat dari surga dapat menunjukkan gaya hidup orang-orang Kristen, sehingga mereka menghasilkan buah dari iman dan mengalami pertumbuhan dalam iman secara terus-menerus. Paulus mengingatkan orang-orang Kristen di Kolose akan status mereka yang telah ditebus oleh darah Kristus. Mereka telah dibebaskan dari perbudakan dosa dan mendapatkan status sebagai manusia baru dalam Kristus. Semua ini hanya akan menjadi pengetahuan belaka jika jemaat Kolose tidak menjalankan kebenaran surgawi itu. Pengetahuan akan Allah saja tidak cukup bagi orang-orang Kristen untuk mengalami pertumbuhan iman. Hanya dengan mengalami karya-karya Tuhan yang terus bekerja melalui kehidupan, maka umat percaya akan mengalami kuasa Allah, merasakan berkat Tuhan, bergumul bersama Tuhan, dan meratapi dosa di hadapan Tuhan. Dengan pengalaman-pengalaman rohani ini, pengetahuan orang-orang Kolose akan Allah bukan hanya lagi sekedar di ranah kognisi atau pikiran saja, tetapi mereka benar-benar merasakan Allah di dalam hidup mereka. Ketika pengetahuan telah menjadi pengalaman, maka orang-orang Kolose akan memiliki iman yang tidak mudah tergoyahkan lagi oleh angin-angin pengajaran yang salah. Mereka telah menikmati perjalanan rohani bersama Allah yang hidup dan berkuasa itu. Ancaman dari Gnostisisme memang bisa jadi penghalang bagi pertumbuhan iman jemaat. Belum lagi gereja-gereja pada abad pertama juga mendapatkan ancaman akan penganiayaan. Segala ancaman ini dapat membuat kemunduran bagi pertumbuhan jemaat. Namun ketika jemaat Kolose berpengharapan akan kuasa kemenangan Kristus yang telah bangkit dari maut dan pada pemeliharaan Allah, maka mereka dapat dengan tekun dan sabar menanggung segala resiko yang menjadi bagian dari iman kepada Yesus Kristus. Berikutnya Paulus mengucap syukur kepada Bapa di surga terhadap jemaat di Kolose. Paulus mengucap syukur karena orang-orang di Kolose bukan hanya telah mendengar dan mengetahui akan karya keselamatan di dalam Yesus Kristus, tetapi mereka juga telah menerima kasih anugerah Allah itu. Paulus bersyukur karena saudara-saudara seiman di Kolose telah mendapatkan bagian sebagai ahli waris kerajaan surga. Frasa bagian yang telah ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang berbicara tentang harta warisan yang diterima oleh setiap anak-anak Allah. Harta surgawi ini bersifat kekal dan akan diwujud nyatakan ketika Yesus datang untuk kedua kalinya. Pada saat itulah Allah akan tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang percaya kepadanya di dalam kerajaannya. Paulus menyebutnya sebagai kerajaan terang karena di dalam kerajaan itu hanya ada terang, karena Allah adalah terang. Tidak ada lagi kegelapan, kesedihan, maupun ketakutan di sana. Hanya ada sukacita dan kemuliaan ketika Yesus diagungkan dan ditinggikan untuk selama-lamanya. Rangkaian doa ini begitu indah dan terus dinaikkan oleh Paulus bagi jemaat Kolose. Paulus terus bersyafaat bagi mereka di tengah-tengah kesibukan pelayanan maupun kesusahan hidup yang sedang dia alami karena ia dipenjarakan pada waktu itu. Model doa Paulus ini adalah sebuah cara berdoa yang dapat menjadi pedoman bagi orang-orang Kristen saat ini untuk berdoa bagi gereja maupun saudara seiman. Di berbagai belahan dunia, ancaman demi ancaman dihadapi oleh orang-orang Kristen. Di zaman digital ini, gereja dan lembaga Kristen semakin sering membagikan pengajaran secara online di media sosial. Di tengah-tengah konten-konten Kristen itu, kita juga menemukan bahwa semakin banyak pengajaran sesat yang dibungkus dengan teknologi dan grafis yang menarik. Sehingga orang-orang Kristen jadi semakin sulit membedakan manakah ajaran Kristen yang sehat dan benar, dan mana sih yang menyesatkan. Sudah berita lama bukan kalau kita mendengar saudara seiman kita mengalami penganiayaan karena iman. Mereka harus secara sembunyi-sembunyi membaca Alkitab, sembunyi-sembunyi berdoa, dan mereka juga harus bersekutu di tempat di mana para polisi dan juga aparat pemerintah tidak mengetahui mereka beribadah. Banyak pula dari antara mereka yang ditodong dengan senjata tajam dan dipaksa untuk menyangkali iman kepada Kristus. Ada yang diusir dari rumah karena percaya kepada Kristus. Ada yang kehilangan orang yang dikasihi. Ada yang kehilangan peluang bisnis ataupun pekerjaan gara-gara jadi orang Kristen.
Sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita dipanggil untuk senantiasa mendukung anggota tubuh Kristus lainnya dalam doa agar mereka pun terus mengalami pertumbuhan iman. Jika kita bingung dari mana kita harus mulai berdoa dan apa yang harus saya doakan, kita dapat meniru model doa Paulus kepada jemaat di Kolose ini. Mintalah agar Tuhan menganugerahkan hikmat dari surga kepada setiap orang Kristen, bagi jemaat gereja kita, bagi mereka yang telah bergumul dalam iman agar kita dapat mengetahui kehendak Tuhan dan dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di tengah kehidupan di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, orang-orang Kristen sangat rentan untuk memilih kehidupan yang lebih menyenangkan kebutuhan jasmani kita daripada kebutuhan rohani. Berdoalah agar gereja dan saudara seiman dapat hanya berfokus kepada Tuhan di dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan sebagai orang Kristen. Jika di gereja di mana saudara beribadah ada menyelenggarakan persekutuan doa secara rutin, bergabunglah dan bersekutulah dan berdoalah dengan saudara seiman. Berdoalah bagi orang-orang yang terdaftar dalam pokok doa yang diterbitkan oleh gereja. Berdoalah bagi teman-teman saudara jika engkau mengetahui pergumulan iman mereka. Saudara pun dapat bergabung menjadi rekan pendoa dari lembaga misi. Biasanya mereka menyediakan daftar pokok doa dari saudara-saudara seiman di bagian bumi lainnya yang membutuhkan dukungan doa kita. Melalui doa-doa kita menunjukkan bahwa kita merindukan saudara seiman kita juga terus mengalami pertumbuhan iman di dalam Kristus. Chuck Colson, seorang narapidana dari skandal Watergate di Amerika Serikat, menghadapi ujian iman di awal perjalanannya sebagai seorang Kristen. Keluarganya mengalami gejolak hebat. Bukan hanya dia di penjara, anaknya juga terjerat kasus narkoba. Di dalam keputusasaan ini ada sekelompok orang-orang Kristen di Washington yang secara tidak putus-putusnya terus berdoa baginya siang dan malam. Mereka juga secara bergantian mengunjungi dan menghibur Colson di penjara. Melalui pelayanan dari saudara seiman ini, Allah bekerja untuk menyegarkan iman Colson. Doa dan perhatian nyata dari saudara seiman ini memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan Colson. Bukan saja dia tidak meninggalkan imannya di kondisi yang genting seperti ini, tapi di kemudian hari Colson mendirikan persekutuan penjara sejak tahun 1976. Dan hingga hari ini, pelayanan dari persekutuan ini terus berdoa dan melayani orang-orang yang ada di dalam penjara. Mereka yang telah kehilangan pengharapan ketika dijebloskan ke dalam sel mendapat penghiburan dan kekuatan melalui doa dan kasih dari para pelayan di persekutuan penjara. Doa syafaat dari teman-teman Colson telah menguatkannya dan bahkan mengubahkan perspektif Colson untuk memulai pelayanan penjangkauan dari penjara. Doa Paulus juga telah memberkati jemaat Kolose untuk terus mengalami pertumbuhan iman yang telah mereka miliki. Bagaimana dengan doa saudara dan saya? Doa syafaat dari kita juga pastinya memiliki dampak yang besar bagi pertumbuhan spiritualitas dari saudara-saudara kita di tempat yang lain. Marilah kita membangun budaya saling mendoakan sebagai bagian dari tubuh Kristus, karena Kristus sendiri telah memberikan teladan bahwa Dia mendoakan kita sebagai murid-muridnya. Mendoakan saudara seiman memang gampang-gampang susah rasanya. Gampang karena kita tinggal mengucapkan kalimat-kalimat doa. Menjadi susah karena kita enggan dan tidak tahu mau mendoakan hal apa saja. Berdoa syafaat adalah bukti kepedulian terhadap saudara-saudara seiman kita. Kita mendukung pertumbuhan iman dari anak-anak Tuhan yang lain melalui doa. Kita juga mengucap syukur atas kasih anugerah Tuhan yang nyata atas mereka.